ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan edukasi yang kita berikan setiap malam. Sebenarnya kalau secara ukhuwah insaniyah, kita ini kasihan dengan mereka. Kenapa Pondok Pesantren Unik Nusantara sampai gumbar-gembor setiap malam seperti ini? Karena ini sangat urgen, sampai mengeluarkan data-data manuskrip karena memang sulit untuk dibenahi. Dan satu catatan yang harus diketahui, kita yang berada di sini ini adalah santri, ini adalah penegasan ya, santri yang sebenarnya sami'na wa ata'na dengan perintah guru. Jadi apapun yang kita sampaikan, baik itu membacakan manuskrip, kitab kuning, sejarah dan lain sebagainya, termasuk kebohongan-kebohongan dari Ba'alawi, gennya Yahudi, ini kita punya dasar perintah yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran. Dan andai kata perintah ini tidak diberikan kepada kita, dari dulu kita gak pernah bahas seperti ini. Itu catatan penting. Karena beliau memberikan dawuh kepada kita, suruh dibukakan satu persatu tentang kebobrokannya, tentang grendesennya daripada kaum Ba'alawi, maka dengan la haula wala quwata kita sampaikan kepada umat. Dan jangan kira yang kita sampaikan ini adalah omdo. Mau itu ada muhibin yang mengatakan hati-hati kalau gak punya bukti, ya sebelum kita berbicara ini kita sudah mengantongi dulu. Karena di belakang layarnya jenengan-jenengan yang nonton di rumah tidak tahu sifat terjangnya Pondok Pesantren Unik yang betul-betul menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sering katakan, bahkan berulang-ulang, di zaman rame-ramenya Habib Rizik memerintahkan umatnya untuk demo di Monas, itu orang yang dimintai tolong dan petunjuk oleh kepala BIN itu Abu Yamamah Ghufran, bahkan sampai mengadakan seminar itu di berbagai daerah. Artinya mereka yang berbuat kisruh, kemudian ketika rekonsiliasinya kita yang dibutuhkan melalui Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Itu catatan penting ya. Ini banyak para muhibin yang tidak tahu sebenarnya. Dan itu bukan Habib Lutfi ya, mohon maaf aja. Dan ini berulang-ulang. Hal ini berulang-ulang. Kemudian tadi Gus Ilyas menyinggung, ini masih poin pertama ya, yang berkaitan dengan orang para muhibin yang menentang masalah data tadi. Ketika Gus Ilyas menyampaikan tentang masalah gembong narkoba, terorisme dan lain sebagainya, Anda kalau pengen tahu data-datanya datang ke Pondok Unik. Dan kita ini diperkenalkan oleh Abu Yamamah Ghufran dengan orang-orang atas, termasuk orang-orang yang menjadi jasusnya negara. Saya katakan jasus ya dalam istilah Arab. Kalau muhibin Habib harusnya tahu spionasenya. Sehingga kita ini punya data, punya informan yang sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kan begitu. Bahkan termasuk bisnis-bisnis yang lainnya yang merusak anak bangsa, sedikit banyaknya kita diberitahu. Itu yang pertama. Jadi ingat ya, kita menyampaikan apapun itu tentang para habaib yang sudah membodohi umat dengan mengatasnamakan dzurriyyah Rasul, tentang kebohongan-kebohongannya mereka yang sudah membelokkan sejarah. Ingat,
kita ungkap satu persatu ini berdasarkan perintah daripada guru. Karena memang ajaran di Pondok Pesantren Unik ini bukan hanya sekedar agamis, tapi membentuk karakteristik para santri supaya mempunyai jiwa nasionalis. Gak cukup ketika orang menjadi insan yang sempurna dia hanya berpegang teguh dengan agama saja, nggak bisa, karena itu bukan sunnah Rasul, itu bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kehebatan Nabi Muhammad SAW sampai diakui oleh seluruh dunia, bukan hanya sekedar beliau mensyiarkan syariat agama, tapi beliau menjunjung tinggi agamis dan nasionalis. Buktinya dengan adanya syahadah Madinah, dan itu tuntunan Rasul. Nah, kemudian ada orang yang dinobatkan sebagai imam besar, pimpinan FPI yang di ADART-nya, dan saya baca, dan di situ misi visinya betul tadi. Berarti ada orang yang ngerti FPI itu. Tujuannya untuk membentuk khilafah. Jelas. Artinya ini afiliasi dengan HTI. Dan itu ada di ADART-nya, bro. Bahkan di Mata Najwa dibahas juga kan. Maka jangan salahkan pemerintah kalau ketika pemerintah membubarkan FPI yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dikedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tahu tuh bagaimana ketika sweepingnya orang-orang FPI di zaman itu, dan ini banyak orang yang tahu, dan harus kita waspadai. Sebenarnya kemarin saya sudah menyampaikan, mereka ini membagi dua kekuatan. Ada klan Ba'alawi, kekuatannya yang pro pemerintah, dan ini dipimpin oleh LBY. Kemudian ada yang kontrak dengan pemerintah, dipimpin oleh HRS. Maka dulu ada tuh ketika Bahar bin Smith mengatakan begini, ketika dia podcast di channelnya Rafli Halun, dia ditanya, Bib, bagaimana tanggapan Anda tentang Habib Lutfi? Gitu kan? Bahar bin Smith mengatakan, oh, beliau adalah seorang orang alim, ketua Jam'iyah Thariqah sedunia, orang ketua sufi sedunia, kata Habib Bahar. Bahkan sampai sekarang belum pernah ada yang menggantikan beliau sebagai ketua Jatman, gitu kan. Lah, lalu ditanya lagi oleh Rafli Halun, dengan cara dakwahnya beliau itu dengan Anda kan sangat berbeda dalam karakternya. Oh tidak, kata Bahar, kata Bahar bin Smith, itu sama. Ibarat begini katanya, kalau diistilahkan seperti 5 tambah 5 10, 2 tambah 8 10, gitu Pak. 7 tambah 3 10. Itulah perbedaan kami Habib Rizik dengan Habib Lutfi. Itu disampaikan oleh Bahar bin Smith. Kalau orang cerdas memahami narasi seperti itu, berarti mau yang halus ataupun yang kasar, ini punya tujuan yang sama. Konspirasinya begitu, betul. 5 tambah 5 10, 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Artinya targetnya untuk mencapai 10 ini dengan cara mereka menghalalkan segala caranya lah, dengan cara mereka masing-masing. Makanya kita bisa melihat dari rekam jejaknya mereka. Coba lihat, gitu ya. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Jadi saya ulangi lagi, kita ini kalau tidak ada perintah dari guru, tidak ada perintah dari Abu Ya Mama Gufron, tidak mungkin kita bukakan. Karena status kita ini di sini adalah santri, kan begitu. Artinya mengikuti jejaknya guru. Andai kata seru Abu Ya Mama Gufron mengatakan berhenti, ya kita berhenti. Itu catatan satu ya. Makanya saya sering pernah mengatakan begini, kalau saya nggak takut, kenapa? Karena di kanan saya pusat bahasanya. Karena di belakang layar ada guru. Kalau ada apa-apa tetap guru saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Itu catat.
Itu ya. Yang kedua, poin yang kedua, kenapa di dalam polemik nasab ini banyak orang-orang non muslim yang sangat antusias. Ini kalau kita observasi dengan masyarakat yang berbeda agama, itu sangat banyak sekali walaupun bukan orang muslim tapi juga mendukung perjuangan orang-orang yang sedang berjuang sekarang ini, masalah habaib. Kenapa? Karena bagi kacamata orang-orang non muslim dari zaman nubuwah, sahabat, tabi'ut tabi'in sampai kepada para aulia, orang muslim ini punya jiwa futuah, Pak. Artinya rasa kepeduliannya antar manusia walaupun berbeda agama ini sangat dikuatkan. Loh, bagaimana tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang membentuk agama Islam. Beliau mengatakan di dalam firman Al-Quran, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah agama millata Ibrahim. Artinya meneruskan, menyempurnakan agamanya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, kadang-kadang orang ini tidak membaca sejarah Nabi Ibrahim. Kalau kita mau sadar dengan bangsa Indonesia, saya kira hanya bangsa Indonesia lah yang mampu melaksanakan millata Ibrahim sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disinggung oleh Gus Ilyas mengenai tentang masalah pentingnya mendoakan Papua, pentingnya mendoakan rakyat-rakyat, dan itu tanpa pilih kasih. Karena ini adalah millata Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ustaz Tubat, apa yang dilakukan oleh Abuya sebagai ulama untuk mendoakan bagian daripada rakyat Indonesia, TNI dan Polri, itu kewajiban kan? Kewajiban. Terus netizen ada yang ngomong, mbok sekalian datang ke Papua. Lah ini sebenarnya netizen ini punya otak enggak? Menyampaikan hal tersebut, berpikir enggak? Jangan-jangan, yo kalau saya lihat komen-komennya dia sering ngomong masalah narkoba, jangan-jangan dia penjual narkoba. Kenapa komennya saja tidak terarah? Ulama menyampaikan dan mendoakan yang berjuang TNI dan Polri. Jangan tukang bakul rujak disuruh bikin martabak, enggak jadi. Paham enggak? Lah ini yang perlu dipahami. Alhamdulillah malam hari ini netizen itu kok enggak muncul. Saya kangen banget gitu. Bisa dilanjut Ustaz Ubat. Baik, ini masih poin yang kedua ya, tentang ajaran ulama, sehingga orang-orang non muslim itu sangat antusias dengan agama Islam yang dulu ya, bukan dengan radikal sekarang ini. Kenapa? Karena kalau Islam yang sejati pasti mempunyai futwah, dan futwah inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim menjadi Al-Khalil. Nih saya bacakan, ini hikmah ya, tentang pendidikan futwah yang penting kita miliki. Makanya sampai istilahnya kita bersama Abu Ya sering mengadakan acara lintas agama, karena memang di sini ajarannya begitu. Di dalam kitab Risalatul Qusairiyah ini diceritakan, sami'tu ba'dal ulama'i yaqul, sebagian ulama, jadi beliau Imam Qusairi mendengar dari salah satu ulama, istadhafa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Suatu hari ada orang Majusi. Orang Majusi ini adalah orang yang agamanya menyembah api. Orang Majusi ini bertamu kepada Nabi Ibrahim. Faqala bi syartin an tuslima famarral majusiyu. Nah, tujuan orang Majusi datang kepada Nabi Ibrahim itu ingin mengundang
mengundang makan-makan karena orang Majusi punya hajat, begitu kan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan begini, bisyaratin antus 5, saya, kata Nabi Ibrahim, akan mendatangi pestamu dengan satu syarat, kamu harus masuk Islam. Kamu harus masuk Islam, artinya agama pada waktu itu, agama Nabi Ibrahim. Lah karena orang Majusi mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim dengan satu syarat itu, famaral majusiyu, orang Majusi akhirnya pamit pulang. Apa yang terjadi? Ini bagi orang-orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah nih. Bagi para habaib HTI, FPI yang masih terus berusaha ingin menjadikan NKRI sebagai NKRB, Negara Kesatuan Robitoh Ba'alawi, yang ingin menjadikan negara Islamiyah Rafidah, ini ada teguran ya. Akhirnya karena Nabi Ibrahim ini menolak undangan orang Majusi, dia mau datang dengan satu syarat, dia harus masuk Islam, maka ditegurlah oleh Allah Nabi Ibrahim. Fa'auhallahu ta'ala ilaih mungdu khamsina sanatan nuta'imuhu ala kufrihi. Hei Ibrahim, kata Allah, kamu ini manusia, kamu makhluk saya ciptakan, saya aja sang Khalik yang menciptakannya. Selama 50 tahun orang kafir ini, orang Majusi ini saya beri makan. Falauna waltahu luqmatan min ghairi an tutalibahu bi taghyiri dini. Tapi kenapa kamu ketika diundang oleh orang Majusi lalu kamu berikan syarat harus masuk Islam? Orang saya aja 50 tahun saya beri makan dia, nggak ada tuh saya mensyaratkan dia harus Islam. Sementara kamu makhluk memberikan syarat kepada orang Majusi untuk masuk Islam. Salah Ibrahim, kata Allah. Ditegur tuh. Nah ini tamparan sebenarnya buat orang-orang yang ingin mendirikan Islam secara kafah ini. Akhirnya famadha Ibrahim alaihi salam ala atharih, wah bergegas hatta adrakahu. Nabi Ibrahim bergegas lari ke tempat orang Majusi karena sudah ditegur oleh Allah, mendatangi pestanya orang Majusi. Fasa'alahu anis sababi. Akhirnya orang Majusi ini kaget. Loh, Ibrahim, kenapa datang ke pesta saya? Bukannya jenengan ini mau datang ke pesta saya dengan syarat saya harus masuk Islam. Akhirnya fadzakarahu dzalika. Akhirnya Nabi Ibrahim menceritakan ke orang Majusi, memang pada mulanya saya memberikan syarat kepadamu untuk masuk Islam, tapi ketika engkau meninggalkan rumahku, Allah sudah memberikan peringatan kepadaku bahwa yang aku lakukan ini salah. Saya malu dengan Allah. Allah saja sang Khalik memberikan makan kepadamu selama 50 tahun. Sementara saya ini makhluk, hanya untuk mencicipi satu suapan saja di pestamu, saya memberikan syarat. Saya malu dengan Allah. Akhirnya fa aslamal majusi. Dengan izin Allah, hidayah Allah, orang Majusi masuk Islam pada waktu itu juga. Duh, ini kok ada habaib masih kekeh ingin mendirikan negara Islam secara kafah. Gak malu dengan ajaran Nabi Ibrahim. Orang Nabi Muhammad sendiri aja meneruskan jejaknya millata Ibrahim. Ini ayat Al-Quran loh. Tidak tuh kanjeng Nabi ketika di Madinah, hei semua orang Madinah harus masuk Islam. Kan tidak. Tidak tuh kanjeng Nabi memaksa orang-orang Bani Quraidah yang Yahudi, orang Majusi, orang Nasrani, harus ikut agamaku. Tidak. Makanya ayat Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Kafirun, ada kan, lakum dinukum waliyadin. Karena masalah hidayah, masalah keimanan bukan urusan Nabi Muhammad SAW, tapi itu hak adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan repotnya begitu. Itu ya, ini hikmah. Maka ajaran inilah sebenarnya yang digunakan oleh ulama-ulama Nusantara. Tidak ada satupun ulama Nusantara yang meninggalkan ajaran ini. Gak ada, coba lihat. Jangan heran kalau ulama-ulama kita santrinya banyak bukan Islam saja. Jangan kaget.
Contoh seperti di Unik. Yang ngaji di Unik, mohon maaf tadi orang Pak yang nanya masalah Papua ya. Orang Papua sendiri, mahasiswa Papua itu agamanya masing-masing. Dan mereka beliau-beliau menganggap guru kepada Abu Yamamah Ghufron. Ini suatu kehebatan sebenarnya, karena mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sekian banyak orang-orang yang bertamu ke pondok pesantren Unik, mau Islam ataupun non muslim, tetap diberi makan, tetap fazukrim dhaifah, karena memuliakan tamu walaupun berbeda dengan agama itu menjadi tanda-tanda bahwa orang tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan begitu. Coba kalau bertamu kepada Ba'alawi, wah sulit, kasih makan aja sulit. Itu poin yang kedua, hikmah ya. Yang ketiga, saya ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dinukil oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Ketika Al-Ustad Abdul Mujib mengatakan alaihim la'natullah, kemudian Gus Ilyas mengatakan ahlun nar, gitu saja. Ada juga sahabat-sahabat lain mengatakan jahannam. Ingat, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh rekan-rekan ini bukan penghinaan. Dan kalau merasa terhina berarti ya iya begitu. Tapi itu adalah kata yang pas bagi orang-orang yang suka berbohong mengatasnamakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Gus, kalau di BAP ya andai kata wah ini Gus Ilyas kemudian mengatakan Habib Ahlun Nar, Pak Mujib laknatullah, kalau di BAP kita gampang, karena mereka sampai dini hari belum terverifikasi sebagai nasab Rasulullah, gennya Yahudi. Maka kata Nabi Muhammad dalam hadis muttafaq alaih, ingat kalau muttafaq alaih ini dari kutubus sitah sepakat. Ngerti gak muhibin kutubus sitah? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud sepakat dengan hadis ini. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi? Ya, ketika ada orang mengatakan jahannam ahlun nar laknatullah, itu enggak menyalahi aturan dan bukan delik, Pak. Ini kata yang pas. Dan ini ada redaksi hadis yang sahih. Kata Nabi, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Ya apa? Kata Nabi, barang siapa, man ini umum, nakiroh dalam ilmu nahunya, siapa saja, mau Habib Ba'alawi kek, mau yang ngaku-ngaku Habib kek, siapa saja, kalau dia melakukan kebohongan atas namaku kata Rasul, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka tempatnya dia adalah di neraka jahanam. Jahanam lagi. Gimana? Andai kata loh itu penghinaan, buktikan. Kalau memang terverifikasi sebagai dzurriyyah Rasulullah berarti itu penghinaan. Tapi kalau kebohongan dan membohongi umat, hasil tes DNA-nya tidak sesuai dengan gennya Rasulullah, gitu kan? Berarti kata itu sahih dan paten. Falyatabawwa maq'adahu finnar. Gitu.